semua. Selamat bergabung di sesi live saya, Ayu. Di sesi live ini kita akan membahas seputaran perkembangan anak usia 15 bulan. Tentunya saya di sini tidak membahas topik ini sendirian, biar informasinya lebih akurat. Saya sudah mengundang seorang dokter yang merupakan dokter spesialis anak. Kita ajak gabung dulu ya. Halo dokter. Halo Bu Ayu, apa kabar? Saya baik dok. Terima kasih ya dok sudah mau bergabung bersama saya di sini. Sama-sama Bu, dengan senang hati. Seperti pembicaraan kita sebelumnya nih dok, hari ini kan kita akan membahas mengenai perkembangan anak usia 15 bulan. Nah, jadi apa nih dok yang akan kita bahas pertama? Baik, langsung saja ya. Jika ingin membahas mengenai perkembangan anak, kita perlu memahami dulu bahwa terdapat 4 aspek perkembangan anak berdasarkan KPSP. Jadi, kalau ingin mengetahui perkembangan anak, perlu lebih spesifik. Aspek apanya nih yang ingin dilihat? Wah, ada aspek apa aja sih dok? Aspek perkembangan ada aspek gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, dan sosialisasi serta kemandirian. Untuk aspek bahasa dan bicara, serta sosialisasi dan kemandirian, biar nanti dibahas lebih dalam oleh rekan saya yang psikolog saja ya Bu ya. Nah, saya akan membahas lebih mendalam terkait aspek gerak kasar dan gerak halus saja. Untuk perkembangan gerak, aspek gerak halus misalnya, ini kan berkaitan dengan otot-otot kecil pada tubuh seperti pada tangan, jari, dan koordinasi gerak mata. Seperti ketiga aspek lainnya, indikator yang menunjukkan apakah aspek gerak halus sudah berkembang dengan baik atau belum, sangat ditentukan berdasarkan usia. Lalu untuk anak usia 15 bulan, bagaimana cara mengetahui perkembangan aspek gerak halusnya sudah bagus atau belum dok? Kalau untuk anak usia 15 bulan, berdasarkan KPSP atau Questionnaire Pra-Screening Perkembangan, salah satu indikator perkembangan gerak halus pada anak usia ini adalah mampu mempertemukan 2 kubus yang ia pegang, seperti pada contoh video yang akan saya tampilkan berikut ini. Pipi yang warna apa? Kewe mau warna apa? Merah. Merah, iya. Merah. Yeay, lagi. Hebat. Dapat dilihat pada video ini, anak terlihat menggunakan kedua tangannya di saat yang bersamaan untuk mengambil dan menggenggam kubus. Lalu secara bersamaan menggerakkan kedua tangannya ke tengah tubuh hingga kubus berbenturan satu sama lain. Nah, kemampuan mempertemukan 2 kubus ke tengah tubuh dengan kedua tangan tersebut menandakan aspek gerak halus anak sudah berkembang dengan baik pada usia 15 bulan, Bu. Oh, itu harus bersamaan gitu geraknya ya dok? Betul, Bu. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah anak dapat menggenggam benda kecil masing-masing di tangannya, menggerakkan ke tengah, dan mempertemukan kedua benda yang dipegangnya tersebut di tengah, bukan di samping kanan ataupun kiri. Di sini, kita perlu melihat bahwa anak bisa menggerakkan tangan kanan dan tangan kirinya sama baiknya untuk ke arah tengah badannya. Nah, benda yang digunakan disarankan kubus seperti dalam video tadi. Namun, bila tidak ada, kita juga dapat menggunakan benda yang besarnya seukuran genggaman tangan anak atau sekitar 2,5 sampai 5 cm. Berbentuk 3 dimensi, jadi ada faktor ketebalannya juga. Dan harus tanpa gagang. Jadi kalau misalnya tutup panci, kerincingan bertangkai, atau gelas bergagang, nah itu tidak termasuk ya Bu. Wah, kalau sudah bisa seperti tadi berarti sudah bisa makan sendiri kali ya dok? Kan sama-sama menggerakkan kedua tangan ke tengah tubuh. Ya, kalau terus dilatih pasti akan mahir juga Bu. Intinya adalah distimulasi terus-menerus. Kalau anak terus distimulasi dengan cara yang tepat, itu akan membantu proses tumbuh kembangnya menjadi lebih cepat. Aktivitas tadi kan memang difokuskan pada gerak halus terkait mengarahkan kedua anggota gerak tubuhnya ke tengah. Nah, kemampuan itu sebenarnya salah satu kemampuan yang penting dikuasai sejak usia 12 bulan. Dengan mampu menyatukan benda di tengah tubuhnya, berarti anak sudah memiliki kesadaran akan posisi tengah tubuhnya dan juga dapat melakukan koordinasi gerak dua sisi tubuhnya atau disebut dengan koordinasi bilateral. Kemampuan menyatukan benda di posisi tengah tubuh ini akan berpengaruh pada kemampuannya yang lain. Misalnya, anak akan semakin cepat bisa makan menggunakan alat makan sendiri, bisa mengancing baju, dan membuka serta memasangkan spidol dengan tutupnya. Di sisi lain, mata anak juga akan terlatih untuk lebih fokus terhadap sesuatu yang sedang dikerjakannya. Oh, ternyata begitu ya dok. Kemarin sih saya sudah beli mainan kubus mirip-mirip dengan video yang tadi.
Asal beli aja sih dok, karena warna-warninya kan menarik. Gak tahu kalau manfaatnya begitu besar buat anak ya dok? Iya Bu, banyak manfaatnya. Terlihatnya sederhana karena permainan kubus ini merupakan jenis permainan yang tidak terstruktur, di mana anak bisa memainkannya dengan cara apapun sesuai imajinasi dan kreativitasnya tanpa ada aturan bakunya. Jadi, nanti dengan bertambahnya usia anak, permainan akan tetap bisa dimainkan terus sesuai dengan perkembangan usia dan daya kreativitasnya yang bertambah karena sudah mengamati lebih banyak hal. Oh iya, karena itu juga saya ingatkan lagi, permainan kubus ini tidak harus dibeli ya Bu. Sangat bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah untuk mengetahui kemampuan anak. Bisa menggunakan kardus-kardus bekas misalnya, batu atau benda lain yang ukurannya pas dengan satu genggaman tangan anak dan bisa ditumpuk-tumpuk. Jadi tidak perlu mahal-mahal dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi benar ya dok, kalau kata orang beli mainan buat anak nggak usah yang mahal. Murah nggak masalah, yang penting aman dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Iya betul Bu, yang penting manfaatnya. Oh iya dok, kalau sudah berusia 15 bulan tapi anak belum bisa mempertemukan dua kubus kecil yang ia pegang bagaimana dok? Nah, kalau di usia 15 bulan belum bisa melakukan gerakan seperti di video tadi, saya sarankan untuk dikonsultasikan saja ke ahlinya. Bisa ke bidan, dokter, atau psikolog yang ada di daerah mama papa. Terutama jika anak mengalami keterlambatan atau gangguan pada aspek perkembangan lainnya. Karena kemampuan ini merupakan indikator perkembangan gerak halus anak yang penting, yang juga menunjukkan kemampuan kerja kedua belahan otak anak. Jadi jika belum bisa atau salah satu sisinya tidak tampak bergerak bersamaan ke tengah, berarti perkembangannya belum optimal dan harus segera dicari tahu penyebab serta solusinya. Oke dok, jadi begitu ya mama papa semua. Untuk mengetahui perkembangan aspek gerak halus anak usia 15 bulan, salah satu caranya adalah dengan memberikan dua benda yang dapat digenggam seperti kubus pada video tadi dan amati. Apakah anak sudah dapat membenturkan keduanya ke arah tengah tubuhnya? Nah, silakan dicoba di rumah ya. Untuk pembahasan selanjutnya, tunggu acara live saya selanjutnya ya. Dadah!